Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isamu Samsi dari kelas D semester 6. Yang terhormat Bapak Muhammad Amin Effendi, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum asuransi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi setuju untuk memberikan kompensasi kepada pihak tertanggung atau nasabah atas kerugian atau kerusakan yang mungkin dialami di masa depan, dengan syarat bahwa pihak tertanggung membayar premi secara berkala. Tujuan utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial dan meminimalkan risiko kerugian. Yang selanjutnya, tujuan asuransi. Di sini ada salah kata dalam penulisan. Mungkin di sini harusnya tujuan asuransi. Perlindungan finansial memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat kejadian tak terduga. Transfer risiko mengalihkan risiko dari individu atau bisnis kepada perusahaan asuransi. Pemulihan ekonomi, yaitu membantu pemulihan ekonomi setelah terjadi bencana atau kerugian besar. Tabungan dan investasi, beberapa produk asuransi juga berfungsi sebagai instrumen tabungan dan investasi. Kepastian dan keamanan ialah memberikan rasa aman dan kepastian bagi pihak tertanggung. Selanjutnya, sumber hukum asuransi. Sumber hukum asuransi adalah segala peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan asuransi. Tugas dari sumber hukum ini adalah: satu, mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Yang ketiga, melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam asuransi. Yang keempat, menjaga stabilitas dan integritas industri asuransi. Yang kelima, mengatur persaingan sehat di antara perusahaan asuransi. Selanjutnya, perjanjian asuransi, di mana perjanjian asuransi adalah kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, di mana pihak penanggung berjanji untuk memberikan sejumlah kompensasi finansial kepada pihak tertanggung apabila terjadi resiko tertentu yang telah disepakati dalam polis asuransi. Dalam perjanjian asuransi ada unsur-unsur utama dalam perjanjian asuransi ini meliputi: satu, pihak-pihak yang berkontrak, penanggung dan tertanggung. Yang kedua, objek asuransi, benda atau kepentingan yang diasuransikan. Yang ketiga, resiko peristiwa atau kondisi yang menimbulkan kerugian dan dijamin dalam polis. Yang keempat, premi biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Yang kelima, klaim tuntutan ganti rugi oleh tertanggung kepada penanggung saat terjadi kerugian yang diasuransikan. Selanjutnya, asuransi kerugian, di mana asuransi kerugian ini atau asuransi umum adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat kerusakan, kehilangan atau kerugian yang lain disebabkan oleh resiko yang telah ditentukan dalam polis. Contohnya termasuk asuransi properti, asuransi kendaraan, dan asuransi tanggung gugat. Selanjutnya, asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat finansial kepada ahli waris atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemegang polis apabila tertanggung meninggal dunia atau mengalami kecacatan total permanen. Jenis asuransi ini juga bisa mencakup manfaat lain seperti nilai tunai atau investasi. Yang selanjutnya, jaminan kesehatan syariah, di mana jaminan kesehatan syariah ini adalah jenis asuransi kesehatan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa prinsip utama dalam asuransi kesehatan syariah ini meliputi: yang ke satu, prinsip terbaru kontribusi dana dari peserta yang digunakan untuk saling menolong. Yang kedua, prinsip mudharabah, kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, prinsip ta'awun, tolong menolong di antara peserta dalam menanggung risiko kesehatan. Dalam asuransi kesehatan syariah, semua transaksi dan pengelolaan dana harus sesuai dengan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, asuransi jiwa. Saya akan menjelaskan asuransi jiwa lebih detail dan terperinci. Asuransi jiwa ini adalah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana penanggung setuju untuk membayar sejumlah uang kepada ahli waris dan penerima manfaat yang ditunjuk oleh tertanggung jika peristiwa ini
Biasanya kematian tertanggung, asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau penerima manfaat dalam hal tertanggung, meninggal dunia atau mengalami cacat total permanen. Di dalam asuransi jiwa ada unsur-unsur asuransi jiwa. Yang ke satu megang polis, di mana individu atau entitas yang membeli asuransi jiwa dan membayar premi. Yang kedua, tertanggung orang orang yang hidupnya diasuransikan. Dalam banyak kasus, pemegang polis dan tertanggung adalah orang yang sama, tetapi mereka bisa berbeda. Yang ketiga, penanggung ialah perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis dan membayar klaim. Yang keempat, penerima manfaat, di mana individu atau entitas yang menerima manfaat asuransi jiwa ketika tertanggung meninggal dunia. Yang kelima, pembayaran periodik yang dilakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mempertahankan kebijakan asuransi. Yang keenam, manfaat asuransi, di mana jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada penerima manfaat setelah kematian tertanggung atau ketika peristiwa yang ditentukan telah terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi jiwa, di mana yang ke satu asuransi jiwa berjangka ialah polis yang memberikan perlindungan selama periode tertentu, misalnya 10, 20, atau 30 tahun. Jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tersebut, manfaat kematian dibayarkan kepada penerima manfaat. Jika tidak, polis berakhir tanpa nilai tunai. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup, di mana polis ini memberikan perlindungan seumur hidup tertanggung dan biasanya mencakup komponen tabungan atau investasi. Premi tetap dan polis mengakumulasikan nilai tunai dari waktu ke waktu yang dipinjam atau ditarik oleh pemegang polis. Yang ketiga, asuransi jiwa universal, di mana jenis asuransi jiwa fleksibel dan komponen tabungan menyelesaikan premi kematian sesuai kebutuhan mereka. Polis ini juga mengakumulasikan nilai berdasarkan suku bunga yang berlaku. Yang keempat, asuransi jiwa unit, di mana perlindungan asuransi ini sebagai premi untuk membayar perlindungan asuransi, sementara sisanya diinvestasikan seperti saham atau obligasi. Nilai tunai polis bergantung pada kinerja investasi. Mungkin penjelasan mengenai hukum asuransi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.